Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari COVID-19 ini. Di sini kami akan mempresentasikan teknologi pengolahan penyakit pengendalian patogen. Ada 3, yaitu secara fisik, kimia, maupun biologis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iksanul Ikhwan. Ini ada beberapa teman saya, Asrin Yosua Purba, Iwan Mahaputra, Sabrin Sindiora, Fikni Oktaviani, Nia Indri, Afina. Mungkin langsung saja untuk Afina saya persilahkan. Jadi untuk pengendalian patogen secara fisik itu bisa dilakukan dengan perlakuan panas atau sterilisasi dan pasteurisasi, kemudian pendinginan, pengasapan, penangkapan spora atau spore trap, dan sebagainya. Contohnya ini ada pada pengendalian penyakit bercak daun pada kubis yang disebabkan oleh jamur Alternaria. Lalu untuk faktor fisik yang digunakan, itu bisa dilihat dari suhu tinggi maupun suhu rendah yang digunakan untuk mensterilkan tanah, misalnya digunakan di rumah kaca dalam pot pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua ada udara kering. Yang ketiga cahaya dengan panjang gelombang tertentu dan radiasi tertentu. Next. Nah, ini adalah tabel suhu pada saat patogen, serangga, dan biji gulma mati setelah terdedah selama 30 menit. Nah, ini untuk organisme atau virusnya berbeda-beda. Misalnya kurang lebih suhu yang 50 derajat Celcius itu pada nematoda seperti jamur Oomycetes. Lalu yang 60 sampai 72 derajat Celcius itu biasanya ada jamur patogen dan bakteri lainnya. Lalu yang ketiga, kurang lebih sekitar 82 derajat Celcius, itu biasanya berupa biji gulma dan bakteri-bakteri lain, dan juga serangga. Untuk yang terakhir, 95 sampai 100 derajat Celcius, biasanya biji gulma ini toleran terhadap panas, seperti tempe. Next. Nah, berikut ini adalah bentuk pengendalian fisik yang sudah disebutkan oleh saya tadi, seperti solarisasi tanah. Ini solarisasi ini dilakukan dengan menggunakan polietilen di atas tanah yang lembab. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan suhu menjadi meningkat setinggi 52 derajat Celcius pada lapisan atas tanah dalam 5 cm. Kemudian adalah perlakuan air panas terhadap benih bibit yang dapat membunuh patogen secara eksternal maupun internal. Nah, contohnya di sini adalah penyakit gosong pada gandum yang tertekan dengan perlakuan benih pada perlakuan air panas tersebut sekitar 52 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, ini adalah udara kering. Bisa dilakukan dengan biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Hal ini dilakukan sebelum penyimpanan untuk menghindarkan kerusakan akibat serangga jamur maupun bakteri. Lalu yang terakhir adalah pengendalian jamur patogen seperti jamur Alternaria, kemudian Botrytis, lalu Stempilum. Hal ini dilakukan dengan mengeliminasi cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, jamur tersebut akan bersporulasi hanya jika terpapar oleh cahaya ultraviolet sekitar panjang gelombangnya ini di bawah 360 nm. Untuk selanjutnya ada pengendalian patogen secara kimia. Jadi pengendalian patogen secara kimia itu merupakan kegiatan mengendalikan penyebab penyakit pada tumbuhan dengan menggunakan bahan kimia. Untuk pengendalian patogen secara kimia ini bisa menggunakan 4 cara pengendalian, yaitu menggunakan fungisida, bakterisida, nematisida, maupun biopestisida. Untuk fungisida sendiri, fungsinya untuk mengendalikan jamur, bakterisida untuk mengendalikan bakteri, nematisida untuk mengendalikan nematoda, sedangkan biopestisida untuk mengendalikan patogen yang biasanya berasal dari organisme. Itu seperti jasa trenik yang bisa berupa fungi, bakteri, ataupun virus.
Untuk fungisida itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi 3, berupa protektif, eradikan, maupun sistemik. Untuk protektif sendiri ini, dia fungsinya mampu melindungi tanaman atau bagian tanaman terhadap infeksi akibat patogen pada bagian tanaman yang diaplikasikannya. Sedangkan untuk eradikan, ini biasanya diaplikasikan setelah patogen ada atau mengendalikan penyakit setelah infeksi terjadi. Untuk yang terakhir yaitu sistemik, di mana fungisida ini biasanya diaplikasikan secara aktif setelah diabsorpsi dan ditranslokasikan ke dalam tanaman. Next. Lalu yang selanjutnya ini ada pengendalian yang ditujukan kepada patogen, yang merupakan tindakan untuk mencegah penyebarannya, meliputi sanitasi, karantina, eradikasi, maupun perlindungan. Untuk sanitasi sendiri itu merupakan kegiatan membebaskan lapangan dari penyebab penyakit ataupun patogen, misalnya dengan mengadakan penyemprotan dengan fungisida atau udara panas pada tanah. Sedangkan karantina sendiri merupakan kegiatan penerapan peraturan di mana tumbuhan atau bagian tumbuhan harus diperiksa dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat fitosanitari yang mengizinkan barang atau tumbuhan dapat masuk atau impor dan ekspor. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran atau penularan dari suatu penyakit dari daerah yang satu ke daerah lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada eradikasi, yaitu kegiatan memusnahkan patogen bersama tanaman inangnya, atau dapat pula dengan memusnahkan inangnya sama sekali. Dan biasanya pemusnahan patogen ini dengan menggunakan fungisida. Lalu yang selanjutnya itu ada perlindungan, yaitu tindakan yang bersifat mencegah bagian tanaman diinfeksi dan dirusak oleh patogen, biasanya dengan melakukan penyemprotan fungisida secara residual. Ini hampir sama dengan sanitasi, cuma bedanya sanitasi itu melakukan kepada lapangan atau daerahnya, sedangkan perlindungan ini sendiri dia mengaplikasikannya kepada bagian tumbuhan seperti daun, buah, biji maupun bibit seperti itu. Kemudian ada pengendalian patogen secara biologi. Pengendalian patogen secara biologi adalah suatu teknik pengendalian yang dengan sengaja menggunakan organisme hidup atau makhluk hidup yang bukan dari jasad pengganggu tanaman dengan tujuan untuk mengendalikan serangan penyakit. Kemudian ada 5 pengendalian patogen secara biologi. Yang pertama itu ada antagonis, PGPR, pengimbasan ketahanan, proteksi silang, sama tanaman campuran. Yang pertama itu ada antagonis. Antagonis itu adalah agensia biologi yang mempunyai potensi mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan patogen. Yang kedua itu ada PGPR. PGPR itu adalah sejenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Bakteri tersebut hidup secara berkoloni menyelimuti akar tanaman. Yang ketiga ada pengimbasan ketahanan, yaitu peningkatan ekspresi atau stimulasi pertahanan alami yang dimiliki tanaman untuk menangkal serangan patogen. Yang keempat itu ada proteksi silang. Proteksi silang itu adalah suatu tumbuhan yang diinokulasi strain lemah dari suatu virus. Biasanya dapat melindungi tumbuhan tersebut dari strain virus yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada tanaman campuran. Tanaman campuran adalah sistem tanaman yang didasarkan pada pemilihan tanaman yang tepat, sehingga dapat menciptakan keanekaragaman hayati dan menekan ledakan penyakit hingga salah satu spesies hama. Next. Kemudian ada antagonis. Sifat-sifat antagonis yang menjadikan mereka dapat menekan inokulum potensial patogen baik yang aktif maupun dorman, yaitu ada 3. Yang pertama, ada kompetisi. Kompetisi itu adalah antar organisme terjadi persaingan keadaan atau ruang yang telah tersedia secara langsung. Contohnya itu ada perebutan unsur hara, nutrisi, air, dan lain-lain. Yang kedua itu ada antibiosis, yaitu suatu mikroorganisme antagonis yang menghasilkan senyawa kimia antibiotik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme lainnya yang bertindak sebagai patogen penyebab penyakit. Yang ketiga itu ada parasitisme,
yaitu mikroorganisme yang dapat langsung menghisap makanan dari organisme lain yang bertindak sebagai patogen penyebab penyakit. Ya, selanjutnya pengertian dari PGPR. Jadi PGPR ini sejenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Bakteri ini secara perkloni menyelimuti akar tanaman. Jadi awal mulanya diteliti oleh Carolovers and Scroll di pertengahan tahun 1982 yang menggambarkan bahwa bakteri tanah yang mendiami daerah perakaran tanaman yang diinokulasi ke dalam benih dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Adapun beberapa yaitu memacu pertumbuhan tanaman dan fisiologi, mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga, pengurangan pestisida dan rotasi penanaman dapat memacu pertumbuhan populasi dari bakteri yang menguntungkan seperti PGPR. Bakteri PGPR yang diinokulasi pada benih tanaman dapat memberi pertahanan pada tudung akar tanaman. Terus mengurangi keparahan dari penyakit dwarfing up di tanaman. Mampu memproduksi racun bagi patogen tanaman, meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman melalui produksi hormon pertumbuhan, kemampuan fiksasi N untuk meningkatkan penyediaan N tanah. Yang terakhir itu, fungsi PGPR ini penghasil osmolit sebagai osmoprotektan pada kondisi cekaman, kekeringan, dan penghasil senyawa tertentu yang dapat membunuh patogen tanaman. Selanjutnya, ketahanan terimbas. Sistem pertahanan tanaman ini dibagi dua, yaitu lapisan pertama dan lapisan kedua. Jadi pada sistem pertahanan tanaman ini untuk meningkatkan ekspresi atau simulasi pertahanan alami yang dimiliki tanaman untuk menangkal serangan patogen. Yang lapisan pertama itu ketahanan basal atau basal immunity yang merupakan pasif pengendalian tanaman terhadap molekul patogen. Lapisan kedua itu merespon virulensi dari patogen dengan adanya gen tahan atau gen R yang dimiliki tanaman. Mekanisme ketahanan terimbas model Jigja. Yang pertama, elicitor berperan mengenali kemudian mengaktifkan mekanisme ketahanan tanaman, seperti menginduksi peningkatan aktivitas ROS, deposisi enzim kolose, dan ekspresi gen-gen tahan tanpa menimbulkan kematian. Yang kedua, patogen berupaya menghindari tekanan dari respon tanaman dengan meningkatkan virulensianya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan teori gene of gene, maka gen tanaman dan R protein pada tanaman juga berupaya menekan gen virulin pada patogen. Next. Nah, selanjutnya, ketahanan terimbas memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan mekanisme ketahanan lainnya untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit, yaitu yang pertama, tidak adanya pengaruh toksin dari elicitor terhadap patogen. Yang kedua, didahului dengan aktifnya zat penghambat khusus seperti actinomycin D atau AMD yang mempengaruhi gen tahan pada tanaman. Yang ketiga, terdapat jarak waktu antara dimulainya pengimbasan dan terbentuknya sistem ketahanan dalam tanaman. Yang keempat, ketahanan bersifat umum dan umumnya sistemik dan dipengaruhi oleh genotip tanaman. Next. Selanjutnya ada agensi pengimbas, disebut juga elicitor atau inducer. Merupakan molekul yang mampu menstimulasi dan mengaktifkan respon ketahanan tanaman. Berdasarkan kemampuan untuk memacu respon ketahanan, elicitor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu elicitor yang bersifat umum atau general elicitor dan spesifik atau race specific elicitor. Elicitor umum mampu memicu respon ketahanan pada tanaman inang maupun bukan inang.
Sedangkan eleksitor spesifik hanya mengimbas ketahanan tanaman tertentu. Sebagian besar eleksitor bersifat umum karena mekanisme ketahanan tanaman pada umumnya memiliki mekanisme yang sama. Selanjutnya ada asal eleksitor, di mana eleksitor biotik maupun eleksitor abiotik. Berdasarkan eleksitor biotik, yaitu seperti berikut, berasal dari bakteri, jamur, maupun virus, dan bahan-bahan yang dihasilkan olehnya. Selanjutnya ada eleksitor abiotik, seperti sinar UV, ion-ion dari logam, maupun komponen atau bahan kimia. Berikut ada tabel-tabel eleksitor biotik maupun eleksitor abiotik. Selanjutnya kita masuk ke bagian proteksi silang. Apabila strain yang lemah menghasilkan gejala yang lemah atau tidak menimbulkan gejala sama sekali, virus akan melindungi jaringan yang sudah terkena strain tersebut terhadap infeksi strain lain. Keadaan ini mirip dengan vaksinisasi dan dapat digunakan untuk identifikasi virus-virus tertentu. Yaitu bila tumbuhan ini diinokulasi dengan virus dari jenis yang sama, tidak akan timbul gejala. Kemudian bila diinokulasikan dengan virus jenis lain, akan menimbulkan gejala, dan tumbuhan yang tampak sembuh jika diletakkan dalam kondisi lingkungan tertentu dapat menampakkan gejala lagi. Kemudian tanaman campuran. Sistem tanaman campuran ini dapat mengurangi penyakit tanaman karena jarak antara tanaman dari spesies yang sama meningkat dengan keberadaan tanaman lain. Contoh serangan penyakit yang serangannya dapat dikurangi dengan sistem ini adalah penyakit basal rot atau bahasa latinnya Fusarium oxyspororum FSP cpae. Gejalanya yaitu daun berwarna kekuningan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian daun bagian bawah akan mengering.